Halo adik-adik, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Pada materi kali ini, kita akan membahas sebuah teks cerpen. Mungkin kamu sudah pernah mempelajari sebuah teks cerpen, atau bahkan kamu suka membaca sebuah teks cerpen. Kalau begitu, mari kita bahas mengenai teks cerpen di kelas 11. Pertama, mari kita bahas dari pengertian cerpen terlebih dahulu. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia, tentunya melalui tulisan secara singkat. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri sebuah cerpen? 1. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. 2. Tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Harus dibaca dalam sekali duduk. 4. Menceritakan kehidupan sehari-hari tokoh. 5. Penokohan sederhana dan tidak terlalu mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen sendiri terbagi menjadi 2. 1. Unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerpen dari dalam. Sedangkan yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerpen dari luar karya itu sendiri. Pertama, kita akan membahas unsur intrinsik cerpen terlebih dahulu. Adapun unsur intrinsik cerpen antara lain tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, hingga amanat. Mari kita bahas satu persatu unsur intrinsik cerpen berikut. 1. Tema. Sebuah cerpen tentunya harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema akan menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Tentunya, tema pada suatu cerpen dengan cerpen lainnya mungkin saja sama. Namun, meskipun banyak tema pada cerita pendek yang sama, tetapi tetap ada yang berbeda pada setiap ceritanya. Lalu, kedua, alur. Alur merupakan rangkaian atau susunan peristiwa yang membentuk sebuah cerpen. Terdapat 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, hingga alur campuran. Alur maju. Alur maju adalah tahapan cerpen dimulai dari awal cerita atau pengenalan sampai ending atau akhir cerita. Misalnya, proses menceritakan orang dimulai dari lahir, lalu masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasa. 2. Alur mundur. Alur mundur adalah tahapan cerpen dimulai dari ending atau akhir cerita, baru menceritakan kembali mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Misalnya, menceritakan orang sewaktu ia dewasa, masa remaja, dan kembali ke masa kanak-kanak. Selanjutnya, alur campuran. Alur campuran adalah tahapan yang penyajiannya dimulai dari awal, lalu bagian akhir, lalu kembali ke bagian awal lagi atau tengah. Berikut ada tahapan alur, yaitu tahap pertama pengenalan cerita, tahap kedua pengungkapan peristiwa, tahap ketiga menuju pada konflik, tahap keempat puncak konflik, hingga tahap yang terakhir yaitu penyelesaian. Jadi adik-adik, berikut adalah tahapan-tahapan di dalam sebuah alur. 3. Latar. Latar atau setting adalah tempat peristiwa, waktu, dan suasana cerpen itu dilakukan. Berikut adalah kutipan sebuah cerpen. Maka, latar waktu pada cerpen ini adalah sore hari, latar tempatnya ruang keluarga, dan latar suasananya adalah sedih. 4. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita.
Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh tersebut, pengarang dapat menggunakan dua teknik, yaitu 1. Teknik analitik atau langsung, 2. Teknik dramatik atau tidak langsung. Teknik analitik atau langsung adalah karakter tokoh diceritakan langsung oleh pengarangnya. Sedangkan teknik dramatik atau tidak langsung adalah karakter tokoh tidak disampaikan secara langsung oleh pengarangnya, tetapi digambarkan melalui penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasan tokoh, penggambaran jalan pikiran tokoh, hingga penggambaran oleh tokoh lain. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan ceritanya. Posisi pengarang ini tentunya terdiri atas dua macam, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, di mana tokoh aku dan atau saya merupakan tokoh utamanya. Yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, di mana tokoh aku atau saya menceritakan tentang orang lain. Berikut ada contohnya. Lalu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang hanya menceritakan apa yang terjadi di antara tokoh-tokoh yang dikarangnya. Sudut pandang orang ketiga dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu tokoh dia atau ia menjadi tokoh utamanya, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga pengamat, yaitu tokoh dia atau ia menceritakan orang lain. Berikut ada contohnya. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa tentunya adalah ciri khas seorang pengarang dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembacanya. Jadi adik-adik, masing-masing penulis tentunya memiliki ciri khas tersendiri, seperti penggunaan majas yang khas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat dalam sebuah cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat tentunya merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembacanya melalui karyanya. Tentunya, untuk menemukan amanat maka tidak cukup membaca 2 atau 3 paragraf, melainkan kamu harus menghabiskannya sampai tuntas, sehingga kamu dapat mengetahui apa sih amanat dari cerpen itu. Jika tadi kita sudah membahas unsur intrinsik cerpen, sekarang kita akan membahas unsur ekstrinsik cerpen, yaitu ada latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, nilai-nilai dalam cerpen. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpennya. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, di antaranya riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Riwayat hidup penulis adalah biografi pengarang cerpen secara keseluruhan. Tentunya, riwayat hidup seorang pengarang cerpen akan sangat berpengaruh kepada cara berpikir dan sudut pandangnya dalam membuat sebuah cerpen. Kondisi psikologis, yaitu keadaan atau kondisi mood seorang penulis cerpen ketika membuat sebuah cerita pendek. Kemudian aliran sastra penulis. Seorang penulis tentunya akan mengikuti aliran sastra tertentu. Hal ini sangat berpengaruh pada gaya bahasa penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menciptakan sebuah karya sastra atau cerpen. Lalu latar belakang masyarakat.
Latar belakang masyarakat adalah unsur ekstrinsik cerpen yang berasal dari kondisi lingkungan masyarakat, di mana penulis berada sehingga berpengaruh penulis dalam membuat karyanya. Beberapa hal yang tentunya termasuk dalam latar belakang masyarakat tersebut adalah 1. Ideologi suatu negara, 2. Kondisi politik suatu negara, 3. Kondisi ekonomi suatu negara, 4. Kondisi sosial suatu negara. Lalu nilai-nilai cerpen. Tentunya di dalam sebuah cerpen itu terdapat nilai-nilai, yaitu nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai etika, nilai politis, nilai budaya. Demikian pembelajaran kita tentang teks cerpen di kelas 11. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.